Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata menjumpai Anda dalam program Talk Show Merah Putih. Kali ini kita akan merangkaikan kegiatan talk show ini dengan fokus group discussion sebenarnya dengan bekerjasama dengan Bali Post. Dan kita akan mengangkat topik tentang nasib pariwisata atau bagaimana menata Bali dalam konteks kondisi pariwisata yang mungkin akan mengalami guncangan hebat ketika wabah corona ini sedang menyebar fobia atau ketakutan di masyarakat dunia. Tentu seperti pemirsa ketahui bersama bahwa pariwisata menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang paling besar atau paling kuat di Bali. Nah, ketika pariwisata ini mengalami goncangan, tentu akan mengakibatkan terjadinya goncangan juga pada sektor ekonomi. Suatu hal yang akan sulit dibayangkan ketika Bali tanpa pariwisata. Ada kebijakan kemarin juga cukup mengundang pro dan kontra, ada tidak boleh memungut PHR, itu juga tentu akan menimbulkan goncangan-goncangan bagi pemerintah daerah yang mengandalkan PAD-nya dari pungutan PHR. Kita akan mencoba mengulas ini dari narasumber-narasumber yang sudah hadir. Bagaimana menata Bali atau dalam konteks bagaimana menyelamatkan Bali ketika pariwisata mengalami keterpurukan. Jadi jangan kemana-mana, saya akan segera masuk ke sesi berikutnya. Tetap di Talk Show Merah Putih. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di program Talk Show Merah Putih. Dan kita langsung ke narasumber kita yang pertama, ada Pak Yoga Iswara. Beliau ini praktisi, tentu bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimanakah kondisi pariwisata sekarang, terutama kunjungan wisatawan. Saya langsung ke Pak Yoga. Pak Yoga, sebagai pelaku pariwisata mengelola villa gitu katakan, kondisinya sekarang seperti apa? Apakah seperti yang kita bayangkan selama ini, setelah virus corona, kemudian tamu sepi, susah, kemudian ada karyawan yang dirumahkan atau seperti apa? Jangan-jangan kondisinya baik-baik saja nanti. Silakan Pak Yoga. Baik, terima kasih. Khususnya untuk di Seminyak area, Pak, ya kebetulan di sana properti yang kita manage, ya, tingkat daripada kunjungan sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan tahun lalu. Jadi pengaruh ada, ya, tetapi masih belum terlalu signifikan. Ya, jadi wisatawan baik itu Australia di luar China itu masih datang. Ada yang cancel, ada. Jadi kita bahkan memperlakukan sangat fleksibel sekali, tanpa harus mengenakan cancellation, memberikan kesempatan untuk melakukan postpone dan yang lain-lain. Jadi sementara ini approach yang kita lakukan langsung ke tamu ini masih bisa menahan jumlah cancellation. Nah, yang kita pingin pikirkan kalau seandainya kita mau menyelamatkan Bali, ya tentunya melalui pariwisata, ya. Bagaimana kita menunjukkan kepada dunia bahwa Bali itu aman. Ini yang paling pertama yang perlu kita pikirkan. Ini menjadi core fokus kita dalam situasi belakangan ini. Ya. Kalau misalnya kita bisa bertanya, tadi ada pengaruh tidak signifikan ya, tapi terjadi penurunan ya Pak Yoga ya? Betul. Itu penyebabnya kenapa? Karena larangan terbang dari Tiongkok itu karena apa? Nah, mungkin kebetulan kami tidak bermain terlalu besar di China market, ya. Tapi kalau secara kedatangan China tentunya sangat signifikan sekali. Ya. Nah, kebetulan kami memiliki mixed market. Jadi tidak hanya tergantung dengan satu pasar saja, sehingga ketika China market ini istilahnya menurun, sedangkan market lain ini masih ada. Masih eksis sampai sekarang. Artinya tamu dari negara lain sebenarnya normal ya Pak Yoga? Normal, ya. Normal, ya. Australia masih normal. Normal sih. Ya, Australia masih normal. Ya. Kemudian yang masih cuma berpengaruh ini adalah mainland China dan sekitarnya. Nah, ini memang sangat menurun sekali, ya, signifikan. Kami berharap ada hal yang penting yang di sini yang perlu kita lakukan dari sisi pariwisata. Yang pertama, kesiapan kita dulu. Ya, jadi kita tidak berbicara dulu masalah normalisasi, kita tidak berbicara dulu masalah recovery, tapi bagaimana kesiapan kita. Apakah rumah sakit kita sudah siap? Apakah tim medis kita sudah siap? Apakah SOP kita sudah siap? Bagaimana jika terjadi case-nya? Isolasinya seperti apa? Ya. Kemudian yang terpenting,
bagaimana penjagaan kita di bandara, screening, ya, peralatan kita, SOP-nya, ya, siapa yang mengawasi, bagaimana proses ini. Kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, ini akan menjadi selling point yang luar biasa untuk Bali. Bukan bermaksud kita istilahnya mengambil kesempatan, tidak. Tapi ini secara otomatis akan menunjukkan bahwa satu, Bali zero case, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, pemerintah dan seluruh stakeholder berkolaborasi untuk memastikan penyebaran atau antisipasi ini berjalan dengan baik. Nah, sehingga message ini akan sangat kuat sekali, sangat strong sekali untuk bisa dinilai menjadi value-nya Bali di masa-masa yang sulit ini. Ini. Tapi persoalannya kemudian ada juga yang mengatakan begini, Pak Yoga, kalau kita mengundang sebanyak-banyaknya, apalagi itu dari negara yang terkontaminasi atau terinfeksi virus corona, bukankah itu sama dengan mengundang penyakit virus ke sini? Nanti orang sini tertular, nanti orang Bali. Nah, gimana menyikapi pernyataan seperti itu? Jadi saya setuju. Yang pertama, yang perlu kita ambil sebagai dasar kita adalah satu, kita harus menyelamatkan Bali dulu. Menyelamatkan Bali, menyelamatkan orang Bali, menyelamatkan semua yang ada di Bali ini dengan cara apa? Kita masih bersyukur bahwa kenyataannya kita ada zero case. Jadi ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan virus ini tidak menjadi pemicu di Bali. Nah, ini suatu modal besar buat Bali. Kemudian yang kedua, memang kita harus selektif. Nah, selektifnya inilah melalui bandara. Ini salah satu dia akan gugur di sana kalau seandainya kita bisa benar-benar memiliki sebuah fasilitas yang standarnya harus di atas rata-rata. Tidak hanya bandara, tapi juga pelabuhan dan yang lain-lainnya. Dan tidak hanya Bali, kalau bisa seluruh yang connecting internasional di Indonesia harus diprotek. Nah, sehingga jangka panjang untuk masa pemulihan ini buat kita mungkin bisa lebih cepat. Artinya tetap mengundang tamu sebanyak-banyaknya, tapi di screening dengan betul-betul baik gitu ya. Betul. Jadi kalau yang sakit jangan dikasih masuk gitu misalnya. Kalau misalkan negara yang masih zona merah, mungkin sebaiknya dilarang dulu. Dilarang dulu ya. Jadi itu sama dengan kita akan menghambat buat tamu-tamu yang lain yang tidak terdampak. Dia akan memiliki paradigma yang berbeda atau persepsi yang berbeda. Lebih baik kita harus sepakat ini jangan, ini jangan, ini jangan. Kemudian screeningnya kita kuat dan biarkan market-market yang tidak berdampak bisa mensupport Bali dalam fase yang ini. Terutama mungkin lebih banyak bisa kita fokuskan yang market domestik. Domestik ya. Betul. Oke, berarti dari Indonesia saja ya. Indonesia juga itu menjadi sebuah market yang besar. Cuma kita harus meyakinkan ke market domestik Bali aman. Aman, baik. Terima kasih Pak Yoga. Saya beralih ke sebelahnya Pak Prof. Gede Pitana. Ini kan juga pernah ada di birokrasi yang mengurus tentang pariwisata, di samping juga beliau ini akademisi yang paham tentang kajian-kajian akademik. Bagaimana Prof melihat kondisi kita pariwisata hari ini? Yang pertama secara mikro apa yang disampaikan oleh Saudara Yoga tadi mungkin benar. Tetapi secara makro untuk Bali terjadi penurunan yang sangat signifikan sekitar 35%. Ya. Dan ini sangat berdampak terhadap tingkat hunian kamar dan juga tingkat hunian berbagai fasilitas pariwisata yang ada di Bali. Kemudian yang sangat terdampak tentu saja yang pasar-pasarnya itu adalah Cina, Singapura dan sebagainya. Tetapi ternyata observasi kami ke lapangan serta diskusi dengan teman-teman praktisi bukan hanya pasar Cina yang terpengaruh, tapi hampir semua pasar. Karena ada suatu kepanikan psikologis bahwa corona ini atau COVID-19 ini akan menular dengan begitu agresif. Kemudian dari data yang lebih makro lagi kita juga bisa lihat bahwa beberapa penerbangan sudah stop untuk ke Bali, stop ke Indonesia termasuk ke Bali. Sebagai contoh misalnya SQ Singapore Airlines yang semula terbang 6 kali sehari sekarang mengurangi 1. Hanya 1 saja? Hanya 1 dan kita juga belum tahu tingkat isiannya. Sedangkan anaknya Singapore Airlines, Seal Air sudah total stop ke Indonesia. Jadi saya melihat secara makro
dampaknya sangat besar. Kemudian tadi pertanyaan Pak Winata, apakah kita harus mengundang sebanyak-banyaknya wisatawan ke Bali saat ini? Saya berpegang kepada teori dasar yang dikembangkan oleh UNWTO bahwa ketika kita menghadapi tragedi atau krisis, kita bedakan time frame-nya atas 3 tahapan. Yang pertama namanya tahap emergency atau mitigasi, yang kedua tahap recovery atau pemulihan, yang ketiga tahap normalisasi dan ekspansi. Ketika tahap emergency atau tahap mitigasi, maka tidak pas kalau kita berpromosi mengundang wisatawan. Yang kita utamakan adalah keselamatan daripada masyarakat, keselamatan wisatawan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kesiapan infrastruktur, sarana prasarana untuk menangkal penyebaran lebih luas daripada tragedi itu, dalam hal ini virus COVID-19. Termasuk juga bagaimana mitigasinya seandainya ada yang terpapar. Mitigasi itu adalah pendekatan-pendekatan preventif, bagaimana mencegah orang masuk yang terpapar, atau kalau dia terpapar, bagaimana kita mengisolasi. Mau tidak mau dalam hal ini kita harus belajar dari pendekatan yang dilakukan oleh Singapura, sehingga tidak ada kepanikan yang berlebihan, tetapi kewaspadaan tetap tinggi. Inilah tugas daripada kita semua, terutama media massa, kemudian influencer, pemerintah terutama, berbagai pihak yang educated untuk menjelaskan bahwa begini loh pola penyebarannya, begitulah cara pencegahannya, dan beginilah cara menghindarinya, sebagainya. Jadi kita perlu waspada, super waspada, karena ini memang bencana, tetapi tidak perlu panik berlebihan, karena kepanikan tidak akan menyelesaikan masalah. Terima kasih Rob. Kita break sebentar pemirsa dan narasumber, nanti kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Dari 2 narasumber sudah bisa kita simpulkan atau bisa tarik sebuah pernyataan yang tegas bahwa keselamatan itu lebih penting gitu ya. Jadi memang, tapi kita tidak kemudian pariwisata tetap menjadi lokomotif, atau seperti apa nanti kira-kira, apakah kita harus beralih ke yang lain atau seperti apa, nanti di sesi berikutnya akan kita gali lebih dalam lagi. Jadi yang kemana saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami. Saya sudah ada di sesi ketiga dan saya akan berikan kesempatan kepada Guru Besar Fakultas Pertanian, sama dengan Prof. Pitana juga sebenarnya. Tapi kalau Prof. Pitana lebih fokus ke ilmu pariwisatanya, nih Prof. Windia lebih ke pertaniannya ini sebenarnya. Tapi juga sering menyinggung tentang pariwisata. Prof, melihat kondisi sekarang ini apa yang terjadi sebenarnya Prof pada Bali dan pariwisata Bali dalam pandangan Prof? Silakan. Kalau saya, kita harus kembali ke filosofi kita Trihita Karana. Itu harus dipegang dalam segala hal implementasinya, termasuk dalam bidang ekonomi seperti ini. Jadi kita harus membuat harmoni antara sektor pariwisata, industri, dan pertanian. Maksudnya harmoni itu adalah kalau di pariwisata yang bekerja 35%, sumbangannya supaya 35% kepada PDRB. Jangan sampai sekarang dia bisa kerja 30% di sektor tersier, sumbangannya 70%. Pertanian sebaliknya. Sebaiknya kita menata Bali ini dengan konsep-konsep filosofis yang sudah lama dikembangkan leluhur kita, supaya kita menjadi harmoni. Sekarang kita kan melompat itu, dari sektor primer ke tersier, tidak melalui sekunder. Lemah kaki kita. Sekarang kalau kita ingin harmoni kuat menyangga setiap problem, sebaiknya sekarang kita harmoni. Sekarang tugas kita adalah membangun di tengah-tengah sekunder. Jadi kalau ada masalah di tersier, ditopang oleh primer dan sekunder. Sekarang yang dipentingkan, statistik juga mengatakan, justru sektor sekunder yang banyak sekali menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan investasi yang tertanam di sektor sekunder. Terutama adalah kegiatan industri hilir, industri-industri yang mengolah produk-produk pertanian. Di Jepang dulu tahun 50-an ketika dia start membangun, dia bangun industri hilir, industri yang mengolah produk-produk pertanian. Sehingga itu mendorong pertanian maju,
di on farm namanya, di usaha tani. Kalau ini maju, dia mencari hulu, dia mencari pupuk, tidak perlu disuplai, tidak perlu disubsidi dia. Jadi sekarang yang paling penting adalah kita kembali ke filosofi pembangunan Tridaya Karana. Pertanian dibangun berbasis kepada pembangunan di hilir, industri hilir. Itulah konsepnya membangun pertanian. Ya. Kalau saya kalau sekarang kita kembali flashback membangun pertanian kayak 30 tahun yang lalu, Ya. 71, 81, kita membangunnya adalah berdasarkan konsep-konsep dimensi kebudayaan. Prof. Tano lebih ahli dari saya. Ya, ya. Pertama adalah harus dikembangkan pola pikir dulu. Cerminnya apa? Cermin adalah biaya yang dialokasikan di APBD. Itu cermin pola pikir pembangunan pertanian. Jangan hanya ngomong pertanian tapi anggarannya disisihkan kurang dari 2%. Itu tidak benar. Kalau FAO inginnya adalah 10% untuk pertanian. Membangun pertanian itu pola pikir. Kedua, dimensi sosial. Kelembagaan diperkuat, subhat diperkuat. Jangan biarkan dia hanya ngurus gotong royong, sembahyang, nampak siap, nampak kucit. Tidak bisa. Itu baik hanya untuk kekuatan internalnya dia. Menghadapi eksternal dia akan lemah sekali. Oleh karena itu, guru saya, Prof. Setiawan, juga gurunya Prof. Pitana mengatakan, subhat itu harus diberikan kegiatan ekonomi. Harus dibangun misalnya koperasi tani berbasis subhat. Jangan hanya desa adat diberikan LPD, subhat didiamkan autopilot, tidak bisa. Dia itu harus seimbang, harmoni, perdana dan puruse gitu. Kemudian di dimensi artefak itu dia bagaimana kita mencegah alih fungsi lahan, pajak petani harus digratiskan. Sekarang kan tidak bisa itu. Pajaknya adalah berdasarkan NJOP lokasi. Sawah yang harganya tinggi, pajaknya tinggi, tidak bisa bayar petani, dijual lah dia. Jadi sekarang Pemda Bali sudah membuat Pergub 99/2018. Ya. Itu bukan hilir itu adalah faktor penunjang saja. Membuat pasar, membangun pasar. Hilirnya adalah industri hilir yang bisa mengolah salak, wani, duren. Kalau berlebihan dia diolah menjadi macam-macam. Jadi apalagi produk, ya. misalnya di Ngojabetan dia membuat roti kukus petaninya dari wort beras merah. Yang gitu-gitu harus didampingi. Tidak populer tapi itulah membangun kita kerak kemiskinan. Penting itu pariwisata tapi harus seimbang. Jangan kayak sekarang sangat timpang dan kita tergantung dari sektor tersier yang sangat renyah sekali keadaannya. Jadi menurut saya kembali kita ke filosofi dasar kita pembangunan Bali yang katanya berbasis Tridaya Karana. Itu visi pembangunan Bali sampai tahun 2026. Harus segera diimplementasikan. Terima kasih. Jadi harus ada komitmen yang tegas juga dari komitmen yang penting. Bupati, gubernur gitu apa ya, Prof ya. Betul. Tapi menurut saya bangunlah industri hilir agar dia dari bawah bangunnya, tidak dibentuk pasarnya oleh pemerintah. Baik. Terima kasih Prof. Sementara itu dulu saya ke Pak Anom nih, juga pakarnya pariwisata. Pertanyaan saya mungkin sama dengan narasumber yang lain. Kondisi pariwisata kita sekarang ini, kemudian apakah yang harus diutamakan untuk dilakukan gitu Pak Anom? Apakah kita memang meninggalkan pariwisata atau kita tetap ini pada jalur pariwisata ini harus dibangun dengan lebih serius lagi ke depannya untuk menyelamatkan Bali untuk konteksnya. Silakan Pak Anom. Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, yang kita selamatkan kan Bali dan masyarakat Bali, apa yang sesuai dengan sepakat kita dengan narasumber yang lain. Jadi bukan menyelamatkan pariwisatanya yang dulu ya, Pak Anom ya, manusia Balinya. Nanti kan itu harus diselamatkan juga. Semua sektor harus diselamatkan kan begitu. Yang mendukung ekonomi Bali. Saya melihat dari sisi pariwisata dulu, setelah kami hitung-hitung, tahun lalu 2019 jumlah kunjungan Wisman 6,3 juta, ya enggak? Dari 6,3 juta itu, Wisman Tiongkok itu sebesar 1,2, ya sekitar 18,2% ya.
Nah itu bayangan saya karena terjadi tidak ada penerbangan dari Tiongkok ke sini maupun ke sana, jadi wisatawan Tiongkok tidak lagi ke Bali. Bayangan saya hanya turun sekitar 18%. Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh Prof. Pitano tadi itu adalah sekitar 35%. Jadi berarti tidak hanya Tiongkok yang tidak ke Bali, tetapi ada beberapa wisman maupun yang terutama dari negara-negara yang rentan itu, termasuk juga ada ketakutan dari berbagai negara lain untuk ini bepergian karena ini. Itu berarti terjadi penurunan. Apa langkah kita? Tadi sudah disampaikan dari praktisi bahwa kita Bali pulau kecil, bagaimana caranya menyelamatkan itu? Saya bicara dari segi pariwisata saja dulu ya. Menyelamatkan seandainya ada yang berkunjung ke Bali, penerbangan terutama baik internasional maupun domestik, pengawasan di airport. Sudah disampaikan tadi emergensi untuk pengawasan yang betul-betul standar internasional supaya tidak sampai terjadi menular, ya enggak? Screeningnya harus kuat, termasuk juga di pintu-pintu masuk yang lain, pelabuhan, ya enggak? Termasuk pelabuhan yang kecil, termasuk pelabuhan tikus gitu ya. Itu banyak juga, jangan menyepelekan hal-hal seperti itu. Memang kebijakan pemerintah pusat sudah ada. Apa yang kita ketahui bersama itu adalah ada kemudahan justru penurunan tarif penerbangan gitu misalnya ya. Bebas visa kan sudah ya. Dari segi pemerintah kita harapkan juga memang harus tetap mencari pangsa pasar internasional, tetapi selektifnya tetap ada, termasuk emergensi pemeriksaan. Wisatawan domestik pasti, tapi sayangnya wisatawan domestik dari segi devisa kan kita tidak dapat, itu kelemahan kita dari segi neraca perdagangan internasional kan kita tidak dapat berputar uang kita di antara kita saja. Kita kan bicara bagaimana neraca perdagangan internasional secara makro kan gitu. Domestik oke lah untuk sementara mengisi kekosongan, termasuk usul kita keinginan pemerintah pusat untuk beberapa MICE atau beberapa kegiatan MICE yang ada pemerintah itu dilaksanakan di Bali. Itu bisa menolong, tapi sementara waktu ya Pak? Bisa menolong, tapi jangan lupa kita bicara perdagangan internasional, kita bicara harus devisa. bicara devisa. Devisa ya. Ya, devisa. Devisa kita nggak dapat nanti gini. Itu masalahnya kan. Nah, tapi itu oke lah untuk membantu ini. Kemudian juga Bapak Ibu Menteri Keuangan menyampaikan bahwa akan memberikan semacam hibah lah 3,3 triliun untuk 3,3 triliun untuk 10 destinasi prioritas. Ya. Sekitar 33 daerah kabupaten kota. Nah, itu setelah kami hitung-hitung itu kira-kira termasuk DAU dan lainnya itu ya dapatlah kalau dirata-ratakan gitu ya. 70 miliar lah dapat gitu loh. Per kabupaten kota. Per kabupaten kota. Sangat kecil ya. Nah, usul saya, usul real saja. Satu kepada Ibu Menteri dan Presiden Jokowi terutama, bisa enggak bantuan itu tetap ada? Ya. Ya. 3,3 triliun tetap ada. Itu mohon tetap ada. Kemudian PHR-nya? pemungutan pajak ini Boleh tetap ada. PHR itu tetap jalan lah ya. Tetap jalan. Kayak kita berdagang lah, mohon maaf dengan teman-teman industri. Ya. Ya, saya juga keluarga industri ya. Ya. Berapapun kita dapat jualan ya wajarlah bayar. Ini Pajak. kan yang belanja itu wisatawannya. Ya. Apalagi nanti wisatawan domestik yang ada berkunjung ke Bali. Kan sama aja bayar hotel juga dan bayar Pajaknya. PHR. Ya. Nah, Oke. itu usulan untuk Usulannya Indonesia. tetap ya, insentifnya tetap ada, PHR-nya tetap dipungut boleh. Pertanyaan saya begini Pak Anom, apakah itu efektif sebenarnya kalau pemungutan PHR itu ditiadakan? Apakah itu efektif untuk menarik wisatawan mau datang lebih banyak lagi ke Bali? Atau sebenarnya sia-sia ada PHR tidak ada PHR sebenarnya orang datang tidak datang dia dipengaruhi oleh PHR-nya sebenarnya pemungutan PHR? Bagi saya, menurut pengamatan saya ya, tidak begitu efektif. Tidak begitu efektif ya. Yang banyak itu kan kemudahan penerbangan. Tapi tadi Prof. Pitano bilang berkurangnya di penerbangan direct flight ya Prof ya. Ya. Itu mudah-mudahan bagaimana sekarang supaya penerbangan ada, tetap ada wisatawan itu. Ya. Jadi pajak itu sebenarnya ya jadi
tax itu termasuk fiskal itu ya, itu kan kewajiban, kewajiban bagi orang yang belanja, menginap di hotel, belanja di restoran, ya, sedikit pun yang belanja tetap dipungut aja lah ya. Mohon maaf teman-teman industri. Jadi sehingga Pemda kita masih dapat pemasukan, ya. Kalau bisa usul Bali dulu. Saya minta mohon Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota yang di Bali, terutama Badung dan Pasar ini. Jadi saya punya usul seperti itu misalnya. Tolong sampaikan ke Bu Menteri dengan Pak Jokowi begitu ya. Kalau bisa se-Indonesia lah, tidak perlu itu perlakuan 6 bulan itu. Jadi bantuan itu yang diperlukan sebenarnya bantuan itu. Apalagi kita Bali dari dulu sudah banyak memberikan devisa, kontribusi. Ya perkiraan saya dari dulu itu sekitar 40% lah. Kontribusi penerimaan pariwisata Indonesia untuk Bali, dari Bali itu 40%. Sekarang saatnya kita minta lah. Nah, kemudian saya sedikit karena beliau ada suhu saya di sebelah itu, Prof. Indio, pakar pertanian. Saya hitung-hitungan saya dulu pada waktu diajar hak kepemilikan lahan sebelum alih fungsi lahan yang banyak itu. Rata-rata pemilikan lahan petani kita itu kan hanya sekitar 0,25 ya, seperempat hektar. Itu kecil, itu beda dengan Jawa, beda dengan pulau-pulau besar, itu kan lahannya luas dia. Tapi walaupun demikian, saya tidak menutup kemungkinan mengembangkan pertanian. Kami juga orang desa, Provinsi orang desa, kita kebanyakan orang desa ya. Kami terus terang aja mencari, walaupun punya tanah sedikit ya, sawah itu, mencari penyakap itu susah sampai sekarang gitu loh. Banyak yang tanah kita terlantar. Nah, sekarang kita kan punya pakar pertanian di UNUN, di mana-mana itu. Apakah kita harus menanam padi saja? Lahan basah itu, mohon yang para ahlinya yang ini ya. Apakah tidak ada teori, walaupun lahan basah, walaupun subak, Prof? Apakah yang lebih menguntungkan, lebih visible, menguntungkan dari segi pendapatan, sehingga masyarakat kita bergairah dia bertani, sehingga lahan sedikit punya, ataupun sewa lahan. Orang pendatang pun banyak saya lihat ya, yang berani sewa-sewa tanah untuk dikit-dikit untuk kebun namanya sayur biasanya. Buah-buahan yang laris itu, semangka gini-gini. Nah, orang lokal kita nggak mau ya. Mau. Ini loh. Jangan dimanja dulu. Jangan ya PR-nya jangan dimanja-manja dulu lah ya. Bisa untuk itu ya, Bro. Bisa untuk itu ya, Pak Onom ya. PR itu bisa untuk mendukung pertanian itu. Bisa. Saya mohon maaf. Mohon diusulkan ke Ibu Menteri Keuangan. Untuk PHR itu. PHR itu tetap dipungut. Insentifnya tetap dapat gitu ya. Supaya tidak unlock lah, bingung di Pemda. Terima kasih. Terima kasih Pak Onom. Ya, berikutnya saya langsung ke Pak Suteja Kumara nih, sebagai orang bagian dari pemerintahan lah juga, walaupun di wakil rakyat gitu. Ketika kemarin wacana PHR tidak dipungut gitu ya, apakah ada semacam pemikiran-pemikiran tidak di anggota DPR di kota, misalnya apa yang langkah akan diambil? Dan kondisi pariwisata seperti sekarang ini, apa sikap Denpasar kira-kira akan diusulkan mungkin dari wakil rakyat terhadap pemerintah? Silakan Pak Ketut. Baik, Om Swastiastu. Jadi pada kesempatan ini kalau saya menyampaikan tentang pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Pak Nyoman tadi, kan bukan karena saya sebagai vokalis ya, karena vokal dibilang. Jadi gini, ini sering memang kita diskusikan, terkait dengan adanya pemotongan atau pembebasan PHR selama 6 bulan ke depan, kemudian adanya diskon untuk penerbangan. Jadi ini pun menurut saya dengan adanya fenomena kasus corona ini, virus corona, COVID-19 ini Bali harusnya duduk dengan tenang, kemudian mengambil sikap dengan baik. Pilihannya mau kemana gitu, pilihannya mau kemana. Karena sekarang ini kan berada pada kondisi dilematis, bagaimana pariwisata tetap bisa jalan, satu sisi bagaimana tentang rakyat kita. Dan juga harus dipahami bagaimana virus corona itu proses penyebarannya, dengan begitu gampangnya menyebar dan lain sebagainya. Sehingga saya sepakat dengan senior-senior saya yang hadir semuanya ini, pikiran pertama kita adalah bagaimana menyelamatkan rakyat Bali dan Bali secara menyeluruh. Gitu.
Kalau seandainya sudah kita bisa dan mampu menyelamatkan rakyat Bali serta Bali secara menyeluruh, ndak ngomong juga kita keluar, ndak membicarakan juga tentang pembebasan PHR, saya yakin ini para wisatawan akan hadir. Gitu. Nah, coba kita akan berpikir bila nanti semoga tidak terjadi. Akhirnya virus corona merebak. Ya. Jangankan ada pembebasan terhadap pajak PHR, dikasih gratis juga tidak mau datang. Kan gitu pertimbangannya. Ya, Sehingga menurut saya harusnya duduk tenang dulu. Duduk tenang, yang terpenting saat ini adalah bagaimana melakukan persiapan secara baik, kemudian kewaspadaan secara tinggi supaya hal ini tidak terjangkit di Bali. Itu langkah kita pertama. Nah, kemudian pun kalau seandainya saya harus dan kita bicarakan tentang pembebasan pajak PHR, wah sampai saat ini belum jelas. Ya, belum jelas, juklak-juknisnya juga belum jelas. Ya, dikatakan bahwa dari 10 destinasi wisata itu saya ralat sedikit ada 36. Kemarin 33 tuh. Ya. Kabupaten sekarang sudah menjadi 36. Kabupaten kota. Nah, bagaimana caranya? Apakah 3,3 triliun itu dibagi 33? Nggak menyelesaikan masalah. Ya. Nah, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi saya adalah orang yang taat pada aturan. Kalau seandainya itu memang keputusan pusat dan sudah pluk sudah terjadi, ya apa boleh buat. Tetapi kalau seandainya belum, marilah kita diskusikan dulu. Ya, sehingga makanya saya katakan seluruh komponen yang ada stakeholder yang memiliki atau memangku kewenangan ini duduk bareng dulu. Kita selesaikan masalah ini dengan baik, dengan tenang dan sebaik-baiknya gitu. Jangan sampai kita tergelincir dalam urusan ini gitu. Nah, kemudian tadi tiang ralat sedikit di dalam pembangunan kita mempergunakan APBD, silpa itu kekeliruan, Pak tuh. Nah, boleh ada silpa. Kalau ada silpa itu kekeliruan bahwa ketidakmampuan dari pemerintah untuk menggunakan anggarannya. Nanti berarti harus dihabiskan ya Bang ya Pak? Harus habis. Kalau pemerintah yang benar itu harus habis dia. Karena silpa itu ada dua, silpa negatif, silpa positif gitu. Ya. Oleh karena itu cara untuk melakukan saving adalah bagaimana membangun ekonomi rakyat secara baik. Entah itu dalam bidang sisi pertanian, entah itu pada bidang industri kreatif, hal-hal lain yang tentunya bisa dibangun sebaik mungkin untuk menghadapi masa depan. Nah, kita tahu saat ini bahwa pariwisata kita akan tergoncang kalau seandainya ada situasi-situasi permasalahan-permasalahan yang serupa semacam ini. Memang saya sepakat juga bagaimana caranya melakukan pertumbuhan ekonomi tidak hanya strict 100% atau bahkan secara maksimal berada pada titik pariwisata itu saja. Ya, bagaimana pertaniannya yang mampu dibangun, kemudian bagaimana ekonomi kreatifnya yang mampu dibangun. Nah, saya lihat juga pemerintah Provinsi Bali dengan mengedepankan pola pembangunan semesta berencana. Bagaimana akan mengupayakan semaksimal mungkin pertanian-pertanian yang ada di lokal Bali untuk bisa didaya gunakan semaksimal mungkin. Ya, ini harus terus didorong supaya nanti pun pihak-pihak hotel yang nantinya katakanlah pada saat mensajas ada para wisatawan datang dan lain sebagainya, ya bagaimana mengedepankan bahwa ini produk pertanian lokal kita itu yang harus diutamakan dulu. Bali ini kecil. Nah, Bali ini kecil, kalau seandainya lahannya semua difokuskan untuk membangun infrastruktur, kemudian untuk industri pariwisata, bagaimana ruang terbuka hijau kita? Ini akan menjadi permasalahan. Nanti kalau seandainya pertanian, perkebunan ini ditata kelola dengan baik, kemudian menghasilkan sesuatu hasil buah yang baik, yang bisa nanti berkontribusi kepada pariwisata, juga kan kita butuh oksigennya di sini, ruang terbuka hijaunya. Nah, inilah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus turun di situ untuk bagaimana mengedepankan, memberdayakan dan seterusnya. Nah, jadi oleh karena itu nggak usah panik lah. Dan saya sangat berharap pada kesempatan ini kepada seluruh masyarakat dan stakeholder, kalau seandainya tidak memahami permasalahan-permasalahan semacam ini, ya
di netizen begitu, jangan nyebarin berita-berita hoax begitu. Ya. Jadi masyarakat kita Panik akan ini. panik dan lain sebagainya. Justru yang terpenting sekarang pemerintah hadir, bagaimana caranya menginformasikan, ada media center lah, bahwa ada krisis corona semacam ini, oh begini loh penanganannya, oh begini loh pencegahannya, dan kita harusnya melakukan semacam ini. Baik. Nggak usah lagi ngirim-ngirim berita-berita yang mengerikan dan lain sebagainya, ini membuat masyarakat panik. Panik ya. Ya, kita harus pintar-pintar memfilterisasi itu semua. Saya rasa Ya, sementara kita demikian sepakat dulu. dalam kondisi ini harus tenang ya, duduk tenang Harus ya, duduk tenang. dan supaya. Baik, masih ada satu sisi lagi, nanti saya akan berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan ya semacam closing statement atau ada yang tertinggal nanti tadi yang ingin disampaikan. Nanti ya akan saya berikan ya Prof ya. Oke, jadi pemirsa Bali TV saya akan jeda sebentar, saya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, kita sudah ada di sesi terakhir di Talkshow Merah Putih kita hari ini. Kita akan berikan kesempatan masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement atau tadi mungkin ada pernyataan-pernyataan yang belum sempat disampaikan. Saya akan berikan kesempatan Pak Yoga dulu. Dalam kondisi yang seperti ini, yang dibutuhkan adalah sinergitas dan harmoni dari seluruh kolaborasi stakeholder pentahelik ya daripada pariwisata, termasuk bagaimana antara gubernur dan bupati ya ini harus memiliki visi yang sama, harus berada dalam satu kontrol, tidak istilahnya saling overlapping, otherwise ini akan menjadi blunder yang memberikan akibat lebih buruk lagi. Kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan yang kami ingin wariskan ke depannya, tidak ada kita saling singgung ya antara pariwisata dan pertanian. Ya. Jangan dibenturkan ya. Ya, pariwisata itu kalau saya bilang menjadi ujung tombak dari seluruh sektor. Ya. Ya, dia tidak hanya istilahnya head to head kepada pertanian. Setiap hari bayangkan breakfast, makan pagi, makan siang itu semuanya kan suplainya dari pertanian ya. Jadi bagaimana kita memaksimumkan, bagaimana kita membalancekan, bagaimana kita mengharmonikan sehingga tidak ada kedepannya ini pariwisata harus menjadi bridging untuk semua sektor yang ada. Apakah ada dampak? Inilah yang perlu kita kelola. Dampak dari alih fungsi lahan yang tidak terkontrol ya, bagaimana aturan yang harus kita bagaimana antara supply demand dan yang lain-lainnya. Nah, ini perlu kita manage dengan baik. Ya, seperti itu. Dan manage yang baik itu ke depannya Pak Yoga. Oke, terima kasih Pak Yoga. Pak Suteja Kumalo lagi. Iya, dalam kondisi situasi saat ini kalau boleh saya berharap satu sama lain harus saling berangkul ya, saling support, kemudian bagaimana merumuskan kebijakan ini khususnya di Bali untuk menyelamatkan rakyat Bali dan Bali secara menyeluruh. Kita nggak usah panik, kemudian jangan saling menyalahkan, yang sudah terjadi itu bagian daripada proses perjalanan hidup kita semua, ya. Tapi bagaimana kita ke depan membuat sesuatu yang menjadi lebih baik lagi, ya. Kemudian ke depan dalam perjalanan ini kita mulai kencangkan ikat pinggang dulu lah, dan lain sebagainya, supaya kita bisa survive bertahan. Saya rasa mungkin sebentar lagi sudah kesange, kedasa udah beres lah, selesai ini semua, harapan kita begitu ya. Nah, sehingga nantinya tidak menjadi momok yang luar biasa, sehingga sekarang bagaimana kita melakukan hidup sehat yang baik ya. Jangan dihembuskan, dibesar-besarkan berita-berita yang tidak penting gitu. Untuk Bali khususnya. Bali ini harus tetap kondusif, beritanya harus tetap baik untuk Bali. Saya rasa demikian. Terima kasih Pak. Kembali pada persoalan bagaimana mensinergikan gitu ya. Bagaimana kita duduk bersama gitu, saling rangkul. Oke Pak Anom, silakan Pak Anom. Untuk mengamankan Bali iya, kita selalu koordinasi bersama ya. Mulai dari pimpinan daerah, industri semuanya ya. Nah, kemudian yang mulai kita evaluasi Bali secara keseluruhan. Tata ruang dan lain sebagainya, ada penyimpangan pelaksanaan tata ruang mulai kita lihat, termasuk ya dengan sendirinya kalau sudah wisatawan sedikit berkunjung dengan sendirinya praktis lah mulai tanpa dikasih tahu moratorium pembangunan hotel pasti akan terjadi ini ya. Tinggal mengecek aja
Satu, izin pembangunan sudah jangan dulu ya, sudah begini situasinya, kemudian yang belum dapat izin dicek kembali ya. Nah, mudah-mudahan sekarang ke depan Pak Gubernur yang namanya Nangon Serkerti Loko Bali implementasinya real bagaimana. Tidak bisa kita hanya terhenti di tatanan ritual, tapi ritual jalan sesuai dengan keyakinan kita Hindu, action harus jalan. Saya kira itu. Tenang semua. Jadi jangan selalu pesimis, jadi optimis lah. Kita berdoa bisa disomio semua pada waktu tahun Kesango dan selanjutnya Bali bisa bersatu maju lagi. Yang kira demikian. Maksudnya tanggapan mungkin Mas Stephen. Yang pertama, saya mendukung 100% pernyataannya Prof. Windio bahwa harus ada keseimbangan antar sektor dalam pembangunan. The balance of development, ada vertical balance, ada horizontal balance, termasuk sektoral balance. Pada saat balance lah kita bisa kuat bertahan. Kami dari pariwisata sangat mementingkan adanya pertanian yang kuat, adanya pertanian yang lestari. Kami khawatir kalau pertanian tidak lestari di Bali, maka pariwisata juga tidak lestari. Itu merupakan dalil utama dari pembangunan pariwisata di Bali yang berbasis pada budaya, dan budaya itu berbasis kepada pertanian, khususnya pertanian lahan basah. Kedua, mengenai pembebasan PHR, ini menarik bagi saya. Barangkali dari sektor pemerintahan ini akan menjadi gangguan. Tetapi kita harus ingat bahwa pariwisata itu bukan semata-mata untuk menghasilkan PAD, bukan semata-mata untuk menghasilkan pendapatan pajak daerah. Bagi saya, pariwisata itu lebih penting untuk rakyat sendiri. Nah, pembebasan PHR ini dilakukan bersama-sama dengan pengurangan tiket pesawat, pengurangan harga aftur dan sebagainya, sehingga kalau kita hitung terjadi diskon sekitar 51% dari harga normal. Diskon ini sudah termasuk dalam kategori hot deals sebenarnya, super deals. Dengan super deal seperti ini kita harapkan akan banyak orang terangsang yang semula ingin jalan-jalan ke Singapura menjadi jalan dalam negeri. Dan fokus kita adalah Wisnus Nusantara. Domestik ya. Jangan khawatir bahwa Wisnus ini pasar dengan captive market yang besar, 270 juta perjalanan per tahun, jauh lebih besar daripada Wisman. Dan ketika Wisnus melakukan perjalanan ke suatu daerah, dampak ikutannya, multiplier efeknya, dampak penggandanya sangat besar. Oke, sebentar Prof. Ini sebenarnya kebijakan ini sebenarnya ditujukan untuk Wisnus ya, bukan untuk Wisman. Kalau saya baca, kaji daripada statement-statement itu, maka di balik statement itu terlihat bahwa Wisnus yang digarap. Gitu. Karena apa? Karena perjalanan tiket dalam negeri juga diturunkan. Pergerakan data saya, data dari BPS sebenarnya, bukan data saya, menunjukkan bahwa pergerakan ekonomi yang disebabkan oleh Wisnus itu bisa 5 kali lipat dibandingkan oleh Wisman. Jadi jangan terlalu silau dengan Wisman. Wisnus yang menggerakkan. Kenapa? Karena Wisnus itu biasanya langsung belanjanya kepada masyarakat. Tidurnya di hotel bintang 3 ke bawah, masyarakat yang punya. Bahkan tidur di homestay, masyarakat yang punya. Makannya kecuali breakfast itu di warung milik masyarakat, masyarakat yang dapat. Jadi dengan pergerakan Wisnus ini maka daging ayam, telur, bunga, asparagus, semuanya bisa bergerak. Ini yang saya katakan tadi, jangan melihat pariwisata hanya dari segi pajak hotel restoran. Tapi lihatlah dari segi kemampuannya pariwisata itu menggerakkan ekonomi rakyat. Dan terbukti data BPS menunjukkan dari tahun ke tahun, sejak tahun 1980-an, indikator-indikator ekonomi makro Bali selalu di atas indikator ekonomi nasional. Dilihat dari segi misalnya tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, bahkan yang terakhir mulai 2 tahun yang lalu ada pengukuran indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan orang Bali 72. Indeks kebahagiaan nasional 68 dan seterusnya. Jadi sekali lagi mari kita lihat pariwisata bukan hanya pajak. Dan ada suatu ironi dalam pembangunan pariwisata. Bali maju sekali, tapi Pemda Bali tidak kaya. Yang kaya adalah rakyat Bali.
ini dan bagi saya itulah tujuan pembangunan. Oke. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah dengan adanya tragedi-tragedi seperti ini, apakah tragedi SARS dulu, adakah bom Bali dulu, apakah sekarang tahun lalu ada erupsi Gunung Agung dan sekarang ada tragedi COVID-19, semakin menunjukkan kepada kita semua bahwa suatu kabupaten bagaimanapun majunya tidak bisa berdiri sendiri. Yang dijual adalah Bali. Oleh karena itu, sebagai akademisi, saya selalu mengatakan Bali harus dikelola dalam bentuk one island management. Tanpa bermaksud mendukung siapapun, tapi kajian akademis saya menunjukkan bahwa yang dijual Bali, maka yang dipertahankan Bali, yang dibangun adalah Bali. Bukan 1-2 kabupaten saja. Berikutnya, Prof. India, ini Semua man. guru besar yang ini. Mungkin karena saya minoritas di sini pertanian ya diberikan terakhir, tidak apa-apa. Kroya, merasa dikeroyok, Prof. Tapi begini, saya harapkan perlakuan terhadap sektor pariwisata supaya sepadan dengan perlakuan terhadap sektor pertanian. Coba orang mau kan buat pariwisata, buat kene pajak gratis, diskon semua. Coba. Pertanian monai miskinnya, ya menjadi kerak kemiskinan, tidak ada apa-apa kok. Kita berjuang supaya merubah undang-undang PBB, tidak nyampe-nyampe. Jadi misalnya sekarang kita harus tahu bahwa inflasi itu karena apa? Karena cabai, karena garam, karena bawang putih, gitu-gitu. Jadi jangan anggap remeh, kecuali tadi Pak dia mengatakan oksigen segala macam. Jadi itu menunjukkan bahwa perlakuan terhadap sektor itu harus adil pemerintahnya, jangan berat sebelah kayak begini kan. Oleh karena itu terbalik, harus harmoni lah. Kenapa begitu? Karena sudah terlanjur pariwisata mencengkram kapitalisnya kan. Yang seng bangke itu wogumi kan. Jadi sudah begitu keadaannya, karena itu harus kita kembali ke konsep harmoni. Gitu. Pariwisata misalnya kan, kepres kan 45 aja berubah menjadi 51 kan. Kengken sakten pariwisata itu kan. Jadi itu menunjukkan bahwa kok pariwisata cepat sekali merubah kebijakan. Jadi kepercayaan kok lambat sekali. Jadi coba bayangkan dulu at all cost 71, 75 sampai 85 maju pertanian kan. Orang senang bertani, ngadap monai bersih, mana ngayumah segala macam. Sekarang tidak bisa begitu lagi. Itulah sebabnya kenapa alih fungsi lahan, orang beralih ke kapal pesiar itu karena tidak suka bekerja di sektor pertanian. Karena dia hasilnya sama dengan pengemis di jalanan, 3 juta per bulan 1 hektar padi. Maka itu boleh saja Pak, tanam apa saya boleh, asal dia masih terbuka, hijau, masih menyerap air, ada udara. Tidak usah padi, kita bisa makan apa saja. Jadi oleh itu saya setuju dengan tadi Pak Pitana dan juga Pak Yoga, moratorium lah dulu sementara. Moratorium, bangun pertanian supaya mensupport, kemudian bangun industri hilir. Tadi Pak Pitana mengatakan Wisnus 5 kali lipat merangsang pariwisata, ekonomi rakyat. Kalau di hilir, industri hilir juga meningkatkan 5 kali lipat pertumbuhan pertanian. Kalau hulu hanya 2 kali lipat. Jadi hilir yang paling penting dibangun supaya dia dapat merangsang pembangunan di sektor pertanian on farm. Terima kasih Prof. Windia, Prof. Pitana, Pak Yoga, Pak Steje, Kumara, Pak Anol, luar biasa sekali masukannya. Walaupun Prof. Windia merasa dikeroyok sendiri, tapi harmonisasi itu yang penting Prof ya. Bagaimana pariwisata ya? Ya, balancing itu bukan kemudian kita tinggalkan pariwisata kemudian pertanian enggak, tapi pariwisata tetap jalan, pertanian juga harus diperhatikan kan gitu. Saya kira demikian talkshow kita pada hari ini. Sekali lagi kita tekankan pada kondisi seperti sekarang ini mungkin Bali ini perlu tenang gitu ya. Apa yang kemudian harus dilakukan adalah bersinergi, bergandengan tangan
bagaimana kemudian kita juga punya momentum untuk merenungkan pariwisata kita ini sebenarnya seperti apa ke depan akan lebih baik lagi, tidak lagi mencengkram kemudian merugikan masyarakat Bali. Jadi itu momentum kita yang terbaik untuk bersinergi, merenung, kemudian berkontemplasi, memperbaiki pariwisata, memperbaiki Bali, dan paling penting adalah bagaimana menyelamatkan manusia-manusia Bali. Demikian Talkshow Merah Putih kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.